Bab 6779. 10 menit kemudian, Sun Mengmeng keluar dari istana Wuliang dengan gembira sambil membawa 2 jimat. Claire masih membayangkan di luar aula saat ini, dan tidak menyadarinya sampai Sun Mengmeng mendatanginya. Sun Mengmeng mendekati Claire dan berpura-pura penasaran lalu bertanya, "Tuan Wilson, apa yang sedang Anda pikirkan?" Claire kembali sadar dan berkata dengan panik, "Oh, tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa, apakah kamu sudah selesai?" "Selesai." Sun Mengmeng mengangguk senang, mengeluarkan jimat di tangannya, dan berkata, "Aku sudah berdoa untuk itu. Ayo cepat kembali. Boleh aku naik mobilmu?" "Baiklah." Claire langsung setuju, tapi dia masih sedikit memikirkan. Saat ini, jantungnya dipenuhi dengan kepuasan, kebingungan, dan rasa sakit. Dia hanya ingin segera kembali ke perusahaan dan tinggal di kantor sendirian untuk menenangkan diri. Dalam perjalanan kembali ke perusahaan, Claire selalu mengalihkan perhatiannya. Untungnya, Sun Mengmeng mengingatkannya beberapa kali, jika tidak, akan ada beberapa goresan di sepanjang jalan. Setelah kembali ke perusahaan dengan selamat, Claire langsung menuju kantornya. Administrator datang dan bertanya kepadanya, "Bos Wilson, jam berapa kita ada rapat hari ini?" Claire mengulurkan tangannya dan berkata dengan raut wajah khawatir, "Hari ini, kalian yang mengatur rapatnya. Aku tidak akan ikut. Lagi pula, aku merasa sedikit tidak nyaman hari ini. Kalian yang memutuskan. Kalau ada apa-apa, silakan tunggu dan jangan ganggu aku." Administrator melihat bahwa suasana hatinya sedang buruk, jadi dia segera berkata, "Kalau begitu, Presiden Wilson, silakan kembali ke kantor dan menyendiri sebentar. Nanti saya akan memberitahu semua orang agar semua orang tetap tenang saat bekerja hari ini. Jika ada sesuatu, silakan hubungi saya di WeChat." Claire mengangguk. Gadis administrasi kecil itu memang tanggap, jadi dia berkata, "Terima kasih atas kerja kerasmu." Kemudian, dia menggali kembali ke kantor sendirian dan mengunci pintu. Saat dia mengunci pintu, Claire menangis terseduh-seduh. Mata yang bersinar dan bergerak itu bagaikan rangkaian kalung kristal bening, dengan tetesan air mata sebesar kacang yang membentuk garis. Claire merasakan sakit luar biasa di ulu jantung, seolah-olah jantung sedang diremas keras oleh sepasang tangan tak kasat mata, menyebabkan seluruh dadanya terasa sakit dan berkedut. Dia merasa seolah-olah seluruh tenaganya telah habis, kakinya lemas, dan dia perlahan-lahan merosot ke lantai, bersandar di pintu, sambil menangis tak terkendali. Claire teringat lelucon yang pernah dilontarkan Charlie padanya sebelumnya. Charlie pernah bertanya padanya apa yang akan dia lakukan jika suatu hari dia tahu bahwa Charlie telah menipunya dan ternyata dia adalah pria yang sangat kaya. Jawaban saya saat itu adalah saya akan meninggalkannya tanpa keraguan. Saat itu, aku hanya mengira Charlie sedang bercanda denganku, tapi tak disangka, saat dia menanyakan hal ini, sepertinya dia sedang bercanda, tapi sebenarnya pertanyaan itu datang dari dalam hati. Sebenarnya, saya tidak ingin meninggalkannya. Selama bertahun-tahun, bersamanya, saya benar-benar merasakan perasaan diperhatikan. Saya bahkan sempat bimbang, bertanya-tanya apakah saya harus mendengarkan ibu saya dan memiliki anak dengan Charlie lebih awal, sehingga kami dapat memiliki keluarga dengan 3 atau bahkan 4 orang. Namun, pada titik ini, yang harus dia hadapi bukan hanya tipuan Charlie, tetapi juga musuh Charlie yang membunuh orang tuanya, dan jalan balas dendam Charlie yang tanpa pamrih. Apalagi yang dapat saya lakukan selain meninggalkannya? Meskipun aku mencintainya, aku tidak dapat menahannya. Terlebih lagi, ini masalah hidup dan mati. Apapun yang terjadi, aku harus memberi jalan bagi Charlie agar dia tidak khawatir. Tapi bagaimana dengan masa depan? Jika aku meninggalkan Charlie, akankah kita mempunyai kesempatan untuk bertemu lagi di kehidupan ini? Memikirkan hal ini, dia tersedak dengan air mata di matanya dan berkata, "Charlie, tidak masalah jika kita tidak memiliki kesempatan untuk bertemu di masa depan, tetapi kamu harus bertahan hidup. Berjanjilah kepadaku bahwa kamu harus menyelesaikan balas dendammu dan kembali ke mata publik sebagai tuan muda keluarga Wade. Pada saat itu, tidak masalah apakah kamu masih memiliki aku, seorang putri keluarga Wilson yang tidak penting, di dalam hatimu. Kamu telah menderita terlalu banyak kesulitan, kelelahan, diskriminasi,
dan keluhan di keluarga Wilson. Jika kamu tidak ingin melihatku lagi di masa depan, aku dapat bertahan, tetapi tolong pastikan untuk bertahan hidup. Claire berada di kantor, mengunci diri di kantor sepanjang hari tanpa keluar. Selama waktu itu, dia tidak makan atau minum, dan hanya duduk sendirian di kursi kantor, memikirkan masa lalu antara dirinya dan Charlie, dari perkenalan mereka hingga pernikahan mereka hingga saat ini. Entah sudah berapa kali aku menangis di tengah-tengahnya, mataku pun sudah merah dan bengkak. Malam harinya, saat semua karyawan perusahaan sudah pulang kerja, Sun Mengmeng mengetuk pintu kantor Claire dan bertanya pelan, "Bos Wilson, Anda belum pulang kerja?" Claire berkata, "Aku pergi nanti. Kamu bisa pulang dulu. Apakah ada rekan lain di luar?" Sun Mengmeng berkata, "Jika itu hilang, aku akan memiliki diriku sendiri." Claire menghela napas lega dan berkata, "Baiklah, kamu pergi dulu, Mengmeng, aku akan segera kembali." "Baiklah, Tuan Wilson. Kalau begitu, saya pergi dulu." Sun Mengmeng menyapa dan membalas untuk meninggalkan perusahaan. Claire menunggu selama 10 menit lagi, berpikir bahwa semua orang di perusahaan seharusnya sudah pergi, lalu dia membawa tubuhnya yang lelah keluar dari kantor. Melihat area kantor yang luas dan rapi, dia merasa enggan untuk pergi. Meninggalkan Charlie dan menyembunyikan identitasnya sama saja dengan menghilang sementara dari dunia ini. Saat itu, perusahaan desain saya harus tutup. Banyak proyek yang belum selesai. Dalam waktu sekitar 1 bulan ke depan, saya harus melaksanakan dan mengejar ketertinggalan. Meskipun tidak mungkin menyelesaikan semua proyek dengan cepat, setidaknya saya dapat menyelesaikan beberapa proyek di antaranya. Untuk proyek yang tidak dapat diselesaikan, Anda harus membuat pengaturan untuk mengembalikan dana proyek dan membayar denda sebelum Anda pergi. Membayar ganti rugi dalam skala besar mungkin akan mengakibatkan hilangnya semua uang yang diperoleh perusahaan selama periode ini, tetapi menurut Claire, uang tidak lagi penting. Dia menyetir sendiri kembali ke Thomson One, dan kembali lagi ke rumah mewah yang bernilai hampir 200 juta yuan ini. Dia merasakan emosi yang campur aduk. Di halaman terparkir mobil Rolls-Royce culinan yang dulu dikendarai ayah Jacob semasa hidupnya. Saya dulu berpikir bahwa entah itu rumah mewah atau mobil mewah, semuanya mendapatkan Charlie dengan membaca Feng Shui untuk orang lain. Sekarang setelah melihatnya lagi, saya mengerti bahwa ada rahasia tersembunyi di sana yang sama sekali tidak saya ketahui. Dia memarkir mobilnya sambil mendesah, membuka pintu seolah dia telah kehilangan jiwanya, dan masuk ke dalam rumah. Jacob dan Elaine sedang duduk di sofa saat ini. Meskipun TV sedang menyala, perhatian mereka sama sekali tidak tertuju pada layar TV. Sebaliknya, mereka masing-masing memegang ponsel dan dengan antusias membahas topik Maladewa. Melihat Claire kembali, Viola langsung berkata dengan gembira, "Claire, aku melihat mereka semua suka snorkeling di Maladewa. Aku berencana untuk meminta ayahmu mengajakku membeli 1 set peralatan snorkeling besok. Apakah kamu ingin pergi dan melihatnya?" Claire menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kalian berdua, silakan saja. Aku tidak tertarik pada hal-hal yang meremehkan. Kita hanya punya beberapa hari di Maladewa kali ini. Aku ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk beristirahat dan bersantai." Elaine berkata sambil tersenyum, "Kamu dan cucumu sangat sibuk bekerja. Tidak mudah untuk memiliki kesempatan pergi berlibur ke tempat tropis yang indah. Kamu harus benar-benar bersantai. Namun, ayahmu dan aku berbeda. Kami tidak memiliki kegiatan apapun setiap hari. Kami tidak tahu di mana harus menggunakan energi kami. Selama beberapa hari di Maladewa, aku harus mengatur jadwal yang padat. Selain snorkeling, aku juga berencana mengejar lumba-lumba dan memancing di laut. Mereka mengatakan bahwa kapten yang berpengalaman dapat menemukan kelompok Paus Bride, jadi kita akan pergi dan melihatnya ketika tiba saatnya." Claire mengangguk, tapi tidak pergi membicarakan mereka berdua. Dia hanya berkata dengan sedikit sopan, "Ibu dan ayah, kalian berdua bisa belajar perlahan-lahan. Aku agak lelah, jadi aku akan naik ke atas untuk beristirahat dulu." Elaine tidak menanggapinya dengan serius, dan berkata kepada Jacob dengan sedikit penyesalan, "Pulau yang kita pilih untuk perjalanan ini memang yang terbaik di seluruh Maladewa,
tetapi satu-satunya penyesalan adalah tidak ada pesawat pribadi yang bisa kita tumpangi kali ini. Claire sedang menaiki tangga ketika dia mendengar desahan ibunya, dan dia tiba-tiba merasa sedikit kesal. Ibu saya selalu seperti ini, menimbulkan ketakutan, dan terkadang dia sangat berani dan lancang. Dia bahkan berani mentransfer saldo kartu bank Charlie dengan puluhan miliar dolar. Apakah Anda benar-benar ingin mewujudkannya dan bertanya-tanya bagaimana dia berani melakukannya? Lagi pula, tidakkah dia pernah berpikir bahwa melakukan hal itu akan mempermalukan putrinya? Claire naik ke interior dengan suasana hati yang tertekan. Baik ayah maupun ibunya tidak menyadari ada yang aneh dengan suasana hatinya. Claire sudah lama terbiasa dengan hal ini. Rupanya orang tuanya secara alami tidak mengerti. Di keluarga ini, kecuali Charlie, tidak ada yang peduli dengan emosi dan perasaannya. Saat ini, Jacob dan Elaine sedang memikirkan cara untuk bersenang-senang di Maladewa agar perjalanan mereka tidak sia-sia. Tidak seorang pun menyadari bahwa mata Claire merah dan bengkak karena menangis. Setelah kembali ke kamar, Claire membasuh wajahnya dengan udara dingin dan berusaha mencapai kekuatan menenangkan diri. Kemudian, ia mulai berpikir tentang bagaimana cara meninggalkan Charlie agar dampaknya pada dirinya dapat diminimalkan. Namun, hal pertama yang harus dipastikan adalah apa rencana Charlie pada hari kedua bulan Februari, saat naga itu mengangkat kepalanya. Jadi, dia mengambil telepon genggamnya dan mengirim pesan suara WeChat kepada Charlie, "Suamiku, bagaimana kamu akan merayakan ulang tahunmu tahun ini?" Saat ini, Charlie sedang bosan di belakang panggung menyaksikan penampilan tawana. Setelah menerima pesan WeChat Claire, dia tidak ragu-ragu dan langsung membalas, "Istriku, ingat kamu selalu menyukai Sarahgu." Konser perpisahan terakhir Sarahgu kebetulan diadakan di East Cliff pada hari kedua bulan Februari. Aku pikir kita harus pergi ke East Cliff dan menghabiskan waktu bersama. Ngomong-ngomong, aku akan mengajakmu menonton konser. Bagaimana berbunyi? Ketika Claire menerima pesan ini, dia terkejut pada waktu yang lama. Jika dia tidak bertemu Stephen Tang, dia tidak akan berpikir ada yang salah dengan pengaturan Charlie. Dia bahkan mungkin tertarik karena Charlie ingin mengajaknya ke konser di hari ulang tahunnya. Tapi sekarang dia tahu bahwa Sarahgu adalah pertunangan Charlie, jadi setelah mendengar pengaturan Charlie, hatinya tidak bisa menahan rasa sakit lagi. Sarahgu memilih hari ulang tahun Charlie 2 kali untuk menggelar konser. Pemikiran di balik ini tentu saja sudah jelas. Pada saat ini, jauh di dalam hati Claire, dia merasakan beberapa permintaan dan konflik terhadap pengaturan Charlie. Namun, ketika dia tenang dan berpikir dengan hati-hati, dia menemukan bahwa ini sebenarnya adalah kesempatan yang baik untuk meninggalkan Charlie. Pada saat itu, Charlie dan aku akan pergi ke East Cliff untuk menonton konser Sarahgu, dan Stephen Tang dapat mengatur agar orang tuanya pergi terlebih dahulu. Setelah orang tuaku pergi, aku akan memikirkan cara untuk menjauh dari Charlie. Pada saat itu, keluarga yang terdiri dari 3 orang itu akan menghilang dari kehidupan Charlie dan meninggalkan sepucuk surat untuk Charlie di rumah mereka di Aurus Hill. Ketika Charlie kembali dan membaca surat itu, dia akan mengetahui situasi spesifiknya. Claire tidak akan menyembunyikan alasan kepergiannya darinya. Bagaimanapun, dia telah menyembunyikan identitasnya selama bertahun-tahun, dan dia tidak ingin terus menyembunyikannya seperti yang dilakukannya. Dia berencana untuk memberitahu Charlie dalam surat itu bahwa dia mengetahui identitas dan latar belakangnya, serta jalan balas dendam yang menghadangnya. Agar tidak mempengaruhinya, dia memutuskan untuk meninggalkannya sehingga dia bisa berkonsentrasi menghadapi musuh-musuhnya tanpa rasa khawatir. Mengenai apakah mereka akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi di masa depan, Claire menyarankan cukup lama dan akhirnya membuat keputusan. Ketika dia pergi, dia akan memberitahu Charlie dalam sebuah surat untuk tidak mencarinya lagi. Pernikahan mereka dicampur dengan terlalu banyak hal selain cinta. Tidak hanya perjodohan, tetapi juga ada penyembunyian, penipuan, dan kesenjangan besar antara status sosial mereka. Karena identitas asli Charlie adalah Charlie dari keluarga Wade di East Cliff, bukan Charlie, seorang yatim piatu di Aurus Hill, maka surat nikahnya padanya tidak akan memiliki kekuatan hukum apapun. Akan lebih baik bagi mereka berdua untuk mengakhiri pernikahan ini.
Alasan berakhirnya pernikahan ini adalah, pertama, karena Claire sudah memberitahu Charlie bahwa jika dia benar-benar tertipu, dia akan memilih bercerai, tetapi alasan kedua lebih penting. Claire tahu betul bahwa jarak antara dirinya dan Charlie terlalu besar. Begitu Charlie kembali ke keluarga Wade, jika dia masih mempertahankan hubungan pernikahannya, dia akan menjadi wanita yang membuat iri di seluruh dunia. Alasan mengapa mereka iri di sini pasti karena mereka merasa dia terlalu beruntung. Gadis biasa seperti itu ternyata bisa memenangkan salah satu generasi terkaya kedua di dunia. Claire juga merupakan wanita berkemauan keras, dan dia tidak ingin disebut sebagai istri kaya atau Cinderella di dunia nyata di masa depan. Daripada menjadi pengikut keluarga kaya, dia lebih suka menjalani kehidupan yang sederhana dan mudah. Terlebih lagi, Sarah Gu jelas lebih cocok untuk Charlie daripada dirinya sendiri, dan dia telah membayar terlalu banyak untuk menemukan Charlie selama bertahun-tahun. Secara moral dan logika, dia adalah gadis yang pantas mendapatkan rasa hormat dan kepuasan. Mengakhiri pernikahannya dengan Charlie dan membantu mereka bersama adalah hal yang baik. Jadi, dia menjawab Charlie, kalau begitu tunggu sampai tanggal 2 Februari kita berdua akan pergi ke East Cliff untuk menghabiskan waktu berdua, dan menonton konser Nona Gu. Setelah konser, aku mungkin harus melakukan perjalanan bisnis. Lalu kamu bisa langsung pulang, dan aku akan naik pesawat dari East Cliff ke Rongcheng. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu tiba-tiba ingin melakukan perjalanan bisnis ke Rongcheng? Claire berpikir sejenak dan menjawab dengan kata-kata yang baru saja terpikirkan olehnya, seorang klien memperkenalkan saya kepada sahabatnya. Sahabatnya memiliki villa keluarga tunggal yang besar di Rongcheng yang ingin rekreasi. Dia berharap saya dapat membuat rencana desain. Saya ingin pergi ke sana dan memeriksanya langsung. Setelah mengatakan hal itu, dia merasa gelisah dan malu. Dia khawatir karena dia tidak tahu apakah Charlie akan mengetahui ringkasannya. Dia merasa malu karena ini mungkin pertama kalinya dia berbohong kepada Charlie. Namun, dia segera menyadari bahwa Charlie selalu mengatakan bahwa dia akan pergi ke berbagai tempat untuk melihat Feng Shui bagi orang-orang dalam beberapa tahun terakhir. Mungkin itu adalah mentalitas dan motivasi yang sama seperti ketika dia berbohong kali ini tentang pergi ke tempat lain untuk mendesain bagi orang lain. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh dalam hatinya bahwa pernikahannya dengan Charlie benar-benar cacat, sampai-sampai dia harus menggunakan ringkasan yang tak terhitung jumlahnya untuk menjaga stabilitas dalam hidupnya. Kalau dipikir-pikir, setiap kali Charlie ingin melakukan urusannya sendiri dan tidak nyaman baginya untuk mengetahuinya, dia harus memikirkan segala macam alasan untuk berbohong, dan bahkan harus meminta semua orang untuk datang ke rumahnya untuk membantu bertindak. Dia pasti sangat lelah. Charlie benar-benar mempercayai Claire. Ketika Claire mengatakan bahwa dia akan melakukan perjalanan bisnis, dia sama sekali tidak meragukannya. Dia hanya bertanya, istriku, apakah kamu ingin aku ikut denganmu? Lagi pula, aku tidak punya pekerjaan saat itu. Claire berkata, jangan repot-repot. Aku ke sana untuk bekerja, bukan untuk jalan-jalan. Kalau aku mengajak suamiku untuk membahas proyek, klien mungkin akan menganggapku tidak profesional. Lagi pula, aku tidak akan lama di sana. Aku akan melakukan survei lapangan, menamparkan tanah, dan mengukur dimensi, lalu aku akan kembali. Kalau sudah waktunya, aku akan membuat rencana desain saat kembali ke Aorus Hill, dan aku bisa mengirimkannya ke arahnya secara berani setelah selesai. Charlie tidak banyak membujuk dan berkata sambil tersenyum, baiklah, setelah konser, kamu pergi ke Rongcheng dan aku kembali ke Aorus Hill. Claire menghela napas lega. Sekarang rencana perjalanan telah ditetapkan, dia berencana untuk meluangkan waktu mengunjungi kuil Qixia dan memberitahu Stephen Tang tentang pengaturan khusus. Jika suatu saat tiba, begitu Charlie dan aku berangkat ke East Cliff, aku akan mencari alasan dan meminta Stephen Tang untuk membawa orang tuaku pergi. Setelah dia berpisah dari Charlie di East Cliff, dia akan meminta Stephen Tang untuk diam-diam membawanya pergi dari Tiongkok. Sebagai keluarga yang beranggotakan 3 orang, mereka tidak memiliki banyak kekhawatiran. Kerabat seperti nenek mereka telah lama meninggal dan mereka tidak lagi memiliki kontak satu sama lain. Selama mereka bertiga bersama,
tidak masalah kemana mereka pergi. Dalam beberapa tahun terakhir, seluruh keluarga telah mengandalkan perawatan Charlie, dan sekarang saatnya bagi mereka untuk memasak. Beberapa hari yang lalu, Charlie mengikuti Tawana ke beberapa kota dan menemaninya untuk menyelesaikan semua pertunjukan di Tiongkok kali ini. Sebenarnya, Charlie menyesal telah menerima pekerjaan ini setelah pertunjukan di East Cliff, tetapi anak panah telah melesat dan tidak ada jalan kembali. Dia telah memberitahu istrinya bahwa dia akan menjadi direktur Feng Shui Tawana selama seluruh proses, dan dia tidak bisa menyerah di tengah jalan. Setelah 20 konser, Changying Otomobil telah memperoleh popularitas besar di seluruh negeri dan bahkan dunia. Meskipun hingga kini, Changying Otomobil belum merilis satu model pun. Namun, Charlie tahu betul bahwa karena dia membuka pintu untuk berbisnis, dia harus mengikuti prinsip menjadi terkenal sedini mungkin. Selebriti internet Lei Jun telah mengangkat topik ini sebelum Xiaomi Auto didirikan. Pernyataannya bahwa ia akan mempertaruhkan kehormatan hidupnya untuk memperjuangkan Xiaomi Auto secara langsung menarik perhatian semua orang, dan tidak mengherankan, volume penjualan pun meroket. Changying Otomobil dinamai sesuai nama ayah Charlie, jadi Charlie juga berharap untuk membuat merek ini benar-benar lebih besar dan lebih kuat dengan segala cara dan menjadi kebanggaan merek nasional Tiongkok. Konser Tawana yang ke-20 telah memberikan bantuan yang besar bagi Changying Otomobil. Sementara seluruh dunia memperhatikan konser-konser tersebut, mereka juga mengetahui tentang merek mobil yang hebat ini. Charlie yakin bahwa ketika model pertama Changying Otomobil dirilis tahun depan, itu akan dapat menciptakan keajaiban dalam penjualan mobil dalam negeri. Saat pertunjukan berakhir, suasana hati Tawana tampak semakin buruk. Setelah pertunjukan, ia akan kembali ke Amerika Serikat. Awalnya, ia akan berlibur setelah konser di Tokyo dan kembali ke Amerika Serikat untuk berkumpul dengan keluarganya, tetapi penundaan ini berlangsung selama sebulan. Keluarganya sangat merindukannya, dan keluarga anggota timnya juga sangat merindukan orang-orang yang mereka cintai, tetapi ia tidak ingin pergi. Pertemuan dengan Charlie telah membawa perubahan radikal dalam pandangannya tentang dunia. Dia telah jatuh cinta pada pria Tionghoa yang kuat dan tertutup ini. Awalnya, dalam dunianya, musik menempati peringkat pertama. Baru-baru ini, dia sering berfantasi dalam benaknya bahwa jika Charlie ingin kawin lari dengannya, dia pasti akan menyerahkan semua sumber daya dan statusnya di dunia musik dan hiburan tanpa ragu-ragu. Sayangnya, dia juga tahu bahwa pria Tionghoa ini tidak tertarik padanya. Di pesta perayaan setelah pertunjukan, Tawana minum sebotol penuh anggur merah. Setelah minum, matanya linglung, dan dia tidak pernah meninggalkan wajah Charlie. Dia hanya menatap Charlie dengan lurus, dengan mata yang tampak kabur. Setelah menghabiskan beberapa waktu bersama, anggota timnya telah menyadari bahwa dia telah jatuh cinta pada Charlie, jadi semua orang mengetahuinya secara diam-diam. Tawana selalu bersikap sangat baik kepada anggota timnya, jadi loyalitas setiap orang sangat tinggi. Bahkan jika mereka berdua benar-benar tidur bersama selama tur, berita itu pasti tidak akan menyebar ke dunia luar. Sayangnya Tawana tidak memiliki pesona itu. Tawana tahu bahwa Charlie akan kembali ke Aurus Hill setelah makan ini, dan setelah mereka berpisah, dia tidak tahu kapan mereka akan bertemu lagi di masa depan. Jadi, setelah minum terlalu banyak, dia mengabaikan anggota tim lain di sekitarnya dan langsung menghampiri Charlie, menarik lengan bajunya, dan bertanya dengan mata merah, "Tuan Wade, apakah kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi di masa mendatang?" Charlie tersenyum dan berkata, "Selama kamu bisa menjaga kerjasama yang erat dengan Changying Otomobil, akan ada banyak kesempatan bagi kita untuk bertemu lagi di masa mendatang." Tawana berkata, "Ketika Anda meluncurkan model mobil Anda di masa mendatang, Anda harus mengundang saya untuk menjadi juru bicara global. Saya tidak akan meminta bayaran sepeser pun." Charlie mengangguk dan berkata, "Tidak masalah menjadi juru bicara, tetapi kami pasti akan membayar uangnya. Selain itu, karena kamu sangat pandai menulis lagu, silakan tulis lagu untuk Changying Otomobil saat waktunya tiba." "Tidak masalah." Tawana menyetujui tanpa ragu dan berkata, "Saya tidak keberatan jika Anda meminta saya merilis album untuk Changying Otomobil secara gratis." Charlie tersenyum dan berkata, "Senang mendengarmu mengatakan itu." Tawana bertanya lagi, "Ngomong-ngomong,
Tuan Wade, apa rencana Anda setelah kembali ke Aorus Hill? Nah, sebentar lagi tahun baru Imlek. Apakah Anda tidak akan pergi berlibur? Charlie tidak berani memberitahu rencananya yang sebenarnya, jadi dia tersenyum dan berkata, aku belum punya rencana, mari kita bicarakan nanti. Tawana menghela napas dengan sedikit penyesalan dan berkata, "Yah, sebenarnya aku tidak benar-benar ingin kembali ke Amerika Serikat. Hanya saja keluargaku telah memintaku untuk kembali secepatnya. Aku masih berpikir apakah aku harus memilih tempat liburan dan bertemu keluargaku langsung di sana." Charlie bingung, mengapa kamu tidak ingin kembali ke Amerika Serikat? Bukankah lebih baik pulang ke rumah dan berkumpul dengan keluarga? Lagi pula, kamu sudah lama tidak di sini. Tawana tampak malu. Tentu saja dia ingin kembali dan bertemu keluarganya, tetapi alasan dia tidak ingin kembali ke Amerika Serikat sangat sederhana, dia tidak ingin bertemu pacarnya, Trevor Kennedy. Hubungan antara dua orang telah mengalami perubahan kualitatif, dan orang yang telah berubah pikiran secara tidak sadar akan ingin menjauh dari orang lain dan menghindari kontak sebanyak mungkin. Yang terbaik adalah tidak bertemu atau berkomunikasi untuk jangka waktu tertentu, yang sering disebut orang sebagai kekerasan dingin. Hasil yang lebih baik adalah bahwa setelah masa kekerasan dingin, pihak lain tidak tahan lagi dan langsung mengusulkan untuk putus, dan Anda dapat memanfaatkan situasi tersebut dan setuju dengan mudah, mengakhiri hubungan yang sudah lama ingin Anda akhiri bahkan tanpa bertemu. Jadi Tawana lebih memilih tidak kembali ke Amerika Serikat, atau kembali ke Amerika Serikat hanya untuk waktu yang singkat dan kemudian mencari alasan untuk segera pergi. Namun, dia tidak bisa memberitahu Charlie semua yang ada di pikirannya, karena dia takut Charlie akan mengira dia adalah wanita yang meninggalkannya setelah berhubungan intim dengannya, jadi dia berpura-pura sangat lelah dan berkata, sebenarnya sangat sulit untuk mendapatkan istirahat yang sebenarnya di Amerika Serikat. Reporter media dan paparazi akan selalu mengejarku. Bahkan jika aku tinggal di rumah, mereka akan ada di sekitarku. Sebagai perbandingan, aku lebih suka mencari tempat yang tenang dan menikmati liburan yang menyenangkan. Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum, ini ide yang bagus, jika kamu ingin melakukannya, lakukan saja. Setelah itu, Charlie berkata, oh, ngomong-ngomong, aku sudah memesan tiket penerbangan pulang ke Aorus Hill pukul 6 pagi ini. Sekarang sudah lewat pukul 1 pagi. Aku akan berangkat 2 jam lagi. Aku harap kamu bisa pulang dengan selamat. Tawana bertanya dengan heran dan kecewa, Tuan Wade akan segera berangkat. Mengapa Anda tidak memesan penerbangan berikutnya agar Anda bisa beristirahat? Tidak, Charlie tersenyum dan berkata, aku merindukan istriku. Aku akan segera kembali menemuinya. Tawana mengangguk lesu, lalu memberanikan diri untuk berkata, Tuan Wade, saya akan mengantar Anda ke bandara nanti. Tidak, terima kasih. Charlie menolak. Aku sudah memesan mobil taksi daring untuk menjemputku di hotel. Selain itu, jika bintang besar sepertimu pergi ke bandara untuk mengantarku, jika seseorang melihatmu, rumor mungkin akan menyebar, yang akan buruk bagimu dan aku. Baiklah. Tawana sangat sedih, tetapi saat ini dia tidak punya solusi yang lebih baik. Dia hanya bisa berkata pelan dan penuh emosi, kalau begitu, saya doakan Tuan Wade selamat sampai tujuan. Charlie mengangguk lembut padanya dan berkata sambil tersenyum, sampai jumpa lagi, Nona manis. Pesta perayaan tim masih berlangsung hingga pukul 4 pagi. Bagaimanapun, mereka telah menggelar 20 konser dalam sebulan, yang merupakan pertama kalinya dalam beberapa tahun sejak debut Tawana. Semua orang mencetak rekor kerja baru dan menerima bonus tinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, mereka akan menjalani liburan panjang, jadi semua orang dalam suasana hati yang sangat baik. Ketika Charlie pergi, Tawana tidak berani turun ke bawah untuk mengantarnya. Dia hanya bisa melihat dari jauh melalui jendela di lantai atas ruang perjamuan saat Charlie masuk ke dalam mobil panggilan daring. Pada saat itulah dia tidak dapat lagi menahan air matanya dan menangis terseduh-seduh. Agen itu datang ke sisinya saat ini, dengan lembut memegang tangannya dan menghiburnya, Tawana, beberapa hal memang seperti ini, akan selalu ada penyesalan, kamu harus belajar untuk melepaskannya. Aku tahu. Tawana segera menghapus air matanya dan menertawakan dirinya sendiri, aku tahu wanita sepertiku tidak pantas untuk Tuan Wade,
Tetapi terkadang kita tidak bisa mengendalikan diri dan jatuh cinta pada pria yang tidak mungkin bisa jatuh cinta padamu. Kemudian, ia mengulurkan tangannya untuk menghapus air matanya yang baru saja mengalir, dan berkata kepada agennya, "Tolong bantu saya memilih resor yang setenang mungkin. Setelah kembali ke Amerika Serikat, saya ingin tinggal di rumah selama 1 malam dan kemudian segera pergi bersama keluarga saya. Jangan membuat rencana untuk Trevor, saya hanya ingin bersama keluarga saya." Agen itu mengangguk tanda mengerti dan berkata, "Jika Anda menginginkan kedamaian dan ketenangan mutlak tanpa diganggu paparazi, maka hanya resor seperti kepulauan yang paling cocok. Ada 1 hotel di setiap pulau, dan jika Anda bukan tamu, tidak ada kesempatan untuk pergi ke pulau itu sama sekali, yang secara efektif dapat mencegah paparazi dan wartawan." "Tidak masalah." Tawana langsung berkata, "Silakan pilih yang terbaik. Kamu tidak perlu memberitahuku kapan kamu sudah memilih. Bantu aku saja mengatur rencana perjalanan. Aku ingin kembali ke kamarku dan beristirahat." "Baiklah, aku akan segera memilihnya dengan hati-hati."